Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman." Orang ini akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Kapan? Man radiya billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oh, doa ini Ustaz, saya hafal Ustaz. Pagi petang saya baca. Bukan hanya dibaca, tapi diimani, diyakini, dihayati. Ridha Allah sebagai Rabbku. Allah sebagai Rabbku. Artinya apapun ketentuan Allah berkaitan dengan hukum-hukum syariah akan berontak. Ketika dia disuruh sholat, apaan sholat? Kenapa saya harus sholat? Puasa. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Orang-orang yang tidak puasa, sejatinya sedang sakit jiwa dia. Orang yang nggak sholat, dia sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia dari awal sudah nolak jiwanya. Loh, engkau ini hamba Allah loh. Allah itu yang memberikan segalanya kepada dirimu. Dan semua ketentuan Allah itu baik buat engkau. Ada orang-orang yang kecewa sama Allah Azza wa Jalla. Dia nggak kenal sama Allah. Dan dia kurang iman. Kalau dia kenal sama Allah, dia lebih akan suka dengan pilihan Allah daripada pilihan dirinya atau pilihan siapapun di muka bumi. Ridha Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ini pondasi pertama, syarat dan ketentuan wajib buat orang yang ingin tenang jiwanya. Dan kalau kita melihat diri kita dan jamaah yang sedang ngaji atau tetangga kita yang mereka sama-sama orang Islam, tapi tingkat kejiwaannya berbeda-beda. Tingkat ketenangan jiwanya sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Yang paling penuh dengan ketenangan adalah yang paling ridha. Dia senantiasa bersama Allah, berbuat untuk Allah. Subhanallah. Abdul Wahid ibn Zaid, salah satu ulama, mengatakan Babullahil A'zam. Beliau mengatakan pintu Allah yang paling agung. Wa jannatud dunya, dan surga dunia. Wa mustarahul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu? Ridha. Ridha sama Allah. Tadi, makanya tiap pagi petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan seorang yang beriman, kemudian dia berusaha untuk menambah keimanannya. Karena kita tahu iman itu naik turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah sampai ke awan dan angkasa sana. Dan iman itu bisa berkurang sampai habis. Maka orang yang ingin tenang, maka hendaklah dia menambah imannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Taha Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 123 sampai 127. Coba kita baca ini. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bitaminha jami'an ba'dukum li ba'din adu.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Artinya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.